Bagaimana mungkin nasi bisa menurunkan gula darah? Ada juga yang mengeluh. Dokter, sudah bertahun-tahun saya tidak makan nasi. Gula darah saya masih tinggi. Apakah benar ada cara makan nasi yang justru bisa membuat gula darah turun? Dan jawaban saya selalu sama dengan suara mantap dan penuh keyakinan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga Bapak dan Ibu dilimpahkan kesehatan, kebahagiaan, dan keberkahan umur dalam hari-hari meniti jalan usia emas dengan tubuh yang mulai menua. Bertemu kembali dengan saya, Dr. Hanum. Sebelum kita mulai mengulas masalah-masalah kesehatan yang Bapak dan Ibu alami, bagi yang baru bergabung, silakan pencet tombol subscribe yang berwarna merah di bagian bawah agar Bapak dan Ibu selalu menjadi yang pertama mendapatkan notifikasi video tips-tips kesehatan lanjut usia dari saya. Oh iya, jangan lupa untuk tinggalkan komentar dari mana Bapak Ibu berasal, agar saya dapat mengetahui seberapa jauh tips-tips kesehatan dari channel Nasihat Dokter dapat tersebar dan bermanfaat. Mari kita mulai pembahasannya. Ya, benar. Nasi bisa menurunkan gula darah Anda. Namun, ada syarat penting, yaitu nasi harus diolah dan dikonsumsi dengan cara yang tepat. Disinilah banyak orang terdiam. Mereka kaget, heran, bahkan ada yang tidak percaya. Bagaimana mungkin makanan pokok yang selama ini ditakuti, makanan yang dianggap musuh? Nomor 1 penderita diabetes, ternyata bisa menjadi sahabat. Bagaimana bisa nasi yang sering disalahkan sebagai penyebab gula darah melonjak, justru bisa menjadi kunci menurunkan gula darah? Sahabat sekalian, rahasianya terletak pada cara tubuh kita memperlakukan nasi. Saya sering memberi perumpamaan sederhana kepada pasien. Nasi itu ibarat pisau. Jika digunakan dengan salah, pisau bisa melukai tubuh. Tetapi jika digunakan dengan benar, pisau bisa menjadi alat penyelamat yang sangat berguna. Sama juga dengan api. Api bisa membakar rumah, tetapi api juga bisa menghangatkan keluarga di malam yang dingin. Begitu pula dengan nasi. Jika kita salah memperlakukannya, nasi bisa menyakiti tubuh kita. Jika kita tahu rahasianya, nasi justru bisa menjadi sahabat yang setia menjaga kadar gula darah tetap stabil. Hari ini, saya akan membuka rahasia yang selama ini tersembunyi. Rahasia yang membuat banyak pasien saya, setelah bertahan-tahan menderita, akhirnya bisa kembali makan nasi dengan tenang. Mereka bisa menikmati sepiring nasi tanpa rasa bersalah, tanpa takut angka gula darah naik, tanpa khawatir tubuh langsung lemas setelah makan. Inilah 5 rahasia nasi yang bisa menurunkan gula darah. Rahasia yang mungkin belum pernah Anda dengar. Bahkan sebagian dokter pun masih belum mengetahuinya. Dan saya yakin, setelah Anda mendengarkan penjelasan ini sampai tuntas, pandangan Anda tentang nasi akan berubah total. Beberapa waktu yang lalu, seorang pasien datang menemui saya di ruang praktik. Namanya Pak Mulyadi. Usianya 67 tahun. Beliau adalah seorang pensiunan pegawai bank yang tinggal di Bandung. Dari luar Pak Mulyadi terlihat seperti pria yang tenang. Tetapi ketika duduk di depan saya, wajahnya muram, matanya sayu, dan nafasnya terasa berat, seakan menanggung beban yang tidak ringan. Dengan suara pelan namun penuh perasaan, beliau berkata, "Dokter, hidup saya terasa hambar. 2 tahun ini, saya pantang makan nasi. Awalnya saya pikir, saya bisa bertahan demi kesehatan. Tetapi, semakin lama saya merasa kehilangan jati diri. Setiap kali melihat istri dan cucu saya makan nasi hangat di meja makan, hati saya seperti ditusuk. Saya ingin ikut menikmati. Tetapi saya takut. Kalau sesekali saya nekat makan, tubuh saya langsung lemas, kepala pusing, gula darah saya melonjak tinggi." Saya melihat raut wajahnya dengan penuh iba. Bayangkan, sahabat sekalian, seorang pria yang sudah bekerja keras puluhan tahun yang setiap hari terbiasa dengan nasi sebagai makanan pokok, kini harus menahan diri, bukan sehari 2 hari, tetapi bertahun-tahun. Dan meski sudah pantang total, gula darahnya tetap naik turun. Betapa hancurnya hati beliau. Saya pun memeriksa hasil laboratoriumnya. Hemoglobin A1C, beliau berada di angka ke-8,2 gula darah puasa, 180 mg, atau DL.
Angka ini memang belum terlalu parah, tetapi cukup tinggi untuk menimbulkan risiko komplikasi. Yang membuat saya prihatin adalah usaha beliau, 2 tahun pantang nasi. Tetapi hasilnya tidak sepadan. Saya tersenyum dengan lembut lalu berkata, "Pak, masalahnya bukan pada nasi itu sendiri. Masalahnya ada pada cara tubuh Bapak memproses nasi. Nasi bukan musuh. Yang salah adalah cara kita menyajikan dan mengkonsumsinya. Tubuh Bapak seperti mesin klasik yang sudah bekerja puluhan tahun. Mesin klasik butuh bensin yang tepat, butuh perawatan yang khusus. Jika kita memberikan perawatan yang sesuai, mesin itu masih bisa berjalan dengan baik, bahkan lebih awet daripada mesin baru." Mendengar penjelasan saya, Pak Mulyadi menatap saya dengan mata berkaca-kaca. Beliau seakan melihat setitik cahaya harapan setelah sekian lama hidup dalam kegelapan pantangan. "Jadi, dokter, saya masih bisa makan nasi, menikmati rasa yang selama ini saya rindukan." Saya mengangguk sambil berkata, "Bukan hanya bisa, Pak, tetapi nasi justru bisa membantu menurunkan gula darah Bapak asalkan caranya tepat." Sahabat, lansia sehat, bahagia. Disinilah cerita mulai berubah. Dari wajah yang muram, Pak Mulyadi mulai tersenyum. Harapan yang sempat padam perlahan kembali menyala. Dan disinilah saya akan membagikan kepada Anda semua rahasia yang sama. Rahasia yang membuat banyak pasien, saya termasuk. Pak Mulyadi kembali menikmati nasi tanpa takut, tanpa rasa bersalah, bahkan dengan hasil gula darah yang lebih baik daripada sebelumnya. Untuk memudahkan pemahaman, saya selalu menggunakan perumpamaan. Saya berkata kepada Pak Mulyadi, "Bayangkan nasi seperti bensin. Mobil keluaran lama tidak bisa dipaksa memakai bensin kualitas rendah karena bisa merusak mesin. Begitu juga dengan tubuh kita. Setelah usia melewati 60 tahun, tubuh kita sudah seperti mobil klasik. Masih bisa berjalan dengan baik, tetapi harus diberi bahan bakar yang tepat. Nasi bisa tetap menjadi bahan bakar itu, tetapi dengan cara yang disesuaikan." Saya lanjutkan dengan analogi lain. Bayangkan air dan es batu. Keduanya sama-sama air, sama-sama H2O, tetapi bentuk dan efeknya berbeda. Air langsung menyerap. Es batu lebih lama mencair. Begitu pula dengan nasi. Jika nasi diperlakukan dengan cara tertentu, struktur di dalamnya berubah sehingga dampaknya pada tubuh juga berbeda. Dari yang semula cepat berubah menjadi gula, bisa melambat dan bahkan menyehatkan. Pak Mulyadi mengangguk pelan. Perumpamaan sederhana itu membuatnya mengerti. Dan saya yakin Anda pun mengerti sekarang. Nasi tidak harus selalu menjadi momok. Nasi bisa menjadi sahabat asal kita tahu rahasianya. Sahabat, lansia sehat bahagia. Sekarang mari kita pahami dulu mengapa nasi sering dianggap berbahaya. Bagi penderita diabetes, nasi putih yang kita makan setiap hari terutama mengandung zat bernama pati. Pati ini merupakan karbohidrat yang tersusun dari rantai gula sederhana. Begitu nasi masuk ke dalam tubuh, enzim pencernaan kita dengan cepat memecah pati menjadi gula yang disebut glukosa. Ya, masalah muncul karena proses perubahan dari nasi menjadi glukosa berlangsung sangat cepat. Bayangkan saja, dalam waktu sekitar 30 menit, setelah kita menyuapkan nasi hangat ke mulut, sebagian besar nasi itu sudah berubah menjadi glukosa yang beredar di dalam darah. Akibatnya, kadar gula darah melonjak drastis. Itulah sebabnya banyak penderita diabetes mengeluh. Setelah makan nasi, kepala terasa pusing, tubuh mendadak lemas, mata berkunang-kunang, bahkan jantung berdebar. Lonjakan gula darah yang tiba-tiba membuat tubuh bekerja keras untuk menormalkannya kembali. Pankreas dipaksa mengeluarkan insulin lebih banyak, padahal kemampuan pankreas pada usia lanjut sudah menurun. Namun jangan khawatir, ilmu pengetahuan modern menemukan cara untuk mengakali hal ini. Rahasianya adalah dengan mengubah struktur pati di dalam nasi. Dengan perlakuan tertentu, pati yang tadinya mudah dipecah menjadi glukosa bisa berubah menjadi bentuk yang lebih sulit dicerna. Bentuk ini disebut pati resisten. Apa itu pati resisten? Pati resisten adalah pati yang tidak langsung dipecah menjadi gula di dalam tubuh. Sebaliknya, pati resisten melewati usus halus tanpa diserap, lalu sampai ke usus besar
dan menjadi makanan bagi bakteri baik di sana. Jadi, bukan hanya tidak menaikkan gula darah, pati resistan malah menyehatkan usus kita. Para peneliti menemukan bahwa nasi yang sudah mengalami proses pendinginan akan membentuk pati resisten. Inilah yang membuat nasi dingin memiliki indeks glikemik lebih rendah dibanding nasi panas. Indeks glikemik adalah ukuran seberapa cepat makanan menaikkan gula darah. Semakin rendah indeks glikemiknya, semakin lambat gula darah naik. Selain dengan pendinginan, ada cara lain untuk menurunkan indeks glikemik nasi. Misalnya dengan mencampurnya dengan serat, asam alami, atau bahkan dengan jenis beras tertentu yang kandungan seratnya lebih tinggi. Semua ini akan kita bahas sebentar lagi ketika saya membongkar 5 rahasia nasi. Sahabatku sekalian, penting untuk dipahami bahwa tubuh manusia tidak sesederhana mesin hitung. Bukan hanya jumlah nasi yang kita makan yang berpengaruh, tetapi juga cara nasi itu diolah, cara dikombinasikan dengan makanan lain, bahkan waktu kapan nasi itu dimakan. Semua faktor itu bisa mengubah efek nasi pada gula darah. Saya sering mengatakan kepada pasien, nasi bukanlah musuh. Yang menjadi musuh adalah cara kita memperlakukannya. Jika nasi putih hangat dimakan dalam jumlah besar tanpa lauk seimbang, tentu saja gula darah melonjak. Tetapi jika nasi diolah dengan cerdas, porsinya pas dan dikombinasikan dengan makanan lain yang tepat, justru nasi bisa menjadi sumber energi stabil yang membuat tubuh tetap bertenaga tanpa merusak kesehatan. Inilah ilmu yang ingin saya bagikan kepada Anda, bahwa nasi bisa menjadi sahabat bukan musuh, bahwa kita tidak perlu hidup menderita dengan pantangan total yang menyiksa batin. Kita bisa tetap menikmati sepiring nasi hangat asalkan kita tahu rahasianya. Dan sebentar lagi saya akan mengungkap 5 rahasia nasi yang bisa menurunkan gula darah. Rahasia yang sudah terbukti berhasil pada banyak pasien saya. Sahabat lansia sehat bahagia. Sebelum saya bongkar satu persatu rahasia itu, saya ingin Anda membayangkan sejenak. Bayangkan betapa bahagianya jika Anda bisa duduk bersama keluarga, menyendok sepiring nasi dengan tenang, menyuapkannya ke mulut tanpa rasa takut, tanpa rasa bersalah, tanpa khawatir glukometer Anda akan menunjukkan angka merah. Bayangkan wajah cucu-cucu Anda yang tersenyum melihat kakek neneknya bisa makan bersama dengan lahap. Semua itu bukan sekadar angan-angan. Itu bisa menjadi kenyataan. 5 rahasia yang akan saya jelaskan sebentar lagi adalah kunci yang bisa membuka pintu menuju kebahagiaan. Sederhana itu, sahabat lansia sehat bahagia. Rahasia pertama yang mungkin mengejutkan Anda adalah nasi dingin yang disimpan semalaman di dalam kulkas. Kedengarannya sederhana bahkan aneh. Tetapi penelitian modern membuktikan bahwa nasi yang sudah didinginkan mengalami perubahan struktur yang disebut retrogradasi. Pati nasi berubah menjadi pati resisten, yaitu jenis pati yang tidak mudah dipecah menjadi gula. Seorang pasien saya bernama Pak Hermawan, pensiunan guru dari Surabaya, awalnya tidak percaya. Ia berkata, "Dokter, apa betul nasi dingin bisa menurunkan gula darah?" Tetapi setelah mencoba selama 2 minggu, hasilnya menakjubkan. Gula darah puasa beliau turun dari 200 menjadi 140 hanya dengan mengganti cara makan nasi. Analogi sederhananya seperti air dan es batu. Keduanya sama-sama air, tetapi es batu mencair lebih lambat daripada air biasa. Demikian juga nasi. Nasi panas cepat berubah menjadi gula, sementara nasi dingin dicerna lebih lambat sehingga gula darah tetap lebih stabil. Cara membuatnya juga sangat mudah. Masak nasi seperti biasa. Biarkan uap panas hilang, lalu masukkan ke dalam wadah tertutup dan simpan di kulkas semalaman. Keesokan harinya, nasi itu sudah berubah strukturnya. Anda bisa memakannya dingin atau menghangatkannya sebentar dengan cara dikukus. Hasil penelitian menunjukkan bahwa nasi yang sudah dingin bisa menurunkan indeks glikemiknya hingga 40% dibanding nasi panas biasa. Angka ini sangat berarti bagi penderita diabetes. Dengan langkah sederhana ini, Anda bisa kembali menikmati nasi tanpa rasa khawatir berlebihan. Rahasia kedua adalah mencampur nasi putih dengan nasi merah. Menggunakan perbandingan 7% nasi putih
dan 30% nasi merah. Mengapa harus dicampur? Karena nasi merah memang baik untuk diabetes. Tetapi jika dimakan 100%, sering membuat perut kembung, susah buang air besar, dan rasanya kurang familiar di lidah. Saya teringat dengan pasien bernama Ibu Fatimah dari Solo. Beliau berusia 69 tahun dan awalnya mencoba mengikuti saran dokter sebelumnya untuk makan nasi merah 100%. Hasilnya beliau justru merasa sakit perut, lemas, dan tidak nyaman. Setelah saya sarankan campuran nasi putih dan nasi merah dengan perbandingan 7:30, perut beliau menjadi nyaman, buang air lancar, dan gula darah lebih terkendali. Secara ilmiah, nasi merah mengandung serat dan mineral seperti magnesium yang membantu kerja insulin, tetapi jumlah serat yang terlalu tinggi membuat pencernaan lansia kewalahan. Dengan percampuran yang tepat, kita tetap mendapat manfaat serat dan mineral dari nasi merah tanpa beban berlebihan pada pencernaan. Analogi mudahnya, seperti mencampur air panas dengan air dingin. Jika hanya air panas, tangan kita bisa terbakar. Jika hanya air dingin, tidak terasa hangat. Tetapi jika dicampur dengan seimbang, air terasa nyaman. Begitu juga dengan nasi putih dan nasi merah. Banyak pasien saya justru mengatakan, campuran ini terasa lebih nikmat daripada nasi putih biasa. Teksturnya lebih kenyal, aromanya lebih wangi, dan rasanya lebih kaya. Dengan cara ini, penderita diabetes tetap bisa makan dengan nikmat, sekaligus menjaga kesehatan gula darah. Jadi, sahabat sekalian, rahasia pertama tadi adalah nasi dingin semalaman. Rahasia kedua adalah campuran nasi putih dan nasi merah dengan perbandingan 70:30. Keduanya sudah terbukti membantu menurunkan gula darah pada banyak pasien saya. Di Depang Boy dan Dino Fourier. Karena masih ada rahasia berikutnya yang tidak kalah mengejutkan. Sebuah hasena yang saya pelajari dari kebiasaan orang Jepang. Dan ternyata bisa kita terapkan juga di Indonesia. Rahasia itu adalah nasi dengan cuka apel. Rahasia ketiga ini mungkin terdengar asing, tetapi sudah lama dipraktikkan di Jepang. Rahasia itu adalah menambahkan sedikit cuka apel. Ketika memasak nasi, orang Jepang memiliki kebiasaan makan sushi dengan nasi yang diberi campuran cuka. Dan ternyata, kebiasaan ini membawa manfaat kesehatan yang besar. Cuka apel mengandung asam metat. Zat ini terbukti memperlambat pengosongan lambung, sehingga makanan bertahan lebih lama di perut. Akibatnya, penyerapan gula ke dalam darah menjadi lebih lambat dan tidak menimbulkan lonjakan tajam. Selain itu, asam asetat juga meningkatkan sensitivitas insulin, membuat tubuh lebih efektif memanfaatkan gula yang masuk. Seorang pasien saya bernama Pak Solihin, pensiunan tentara berusia 71 tahun dari Medan. Awalnya sangat skeptis. Ia berkata, "Dokter, masak nasi pakai cuka apakah tidak asam rasanya?" Tetapi setelah mencoba, beliau justru merasa nasi lebih pulen dan wangi. Lebih dari itu, tubuhnya terasa ringan setelah makan. Tidak ada lagi rasa kantuk berat yang biasanya muncul. Cara membuatnya sederhana. Tambahkan 1 sendok teh cuka apel ke dalam air saat memasak nasi. Atau, jika memasak 2 gelas beras, bisa ditambahkan 1 sendok makan cuka apel. Rasanya tidak akan asam, malah justru lebih nikmat. Rahasia keempat datang dari inovasi modern, yaitu mencampur nasi biasa dengan beras shirataki. Shirataki berasal dari umbi konjak yang banyak tumbuh di Jepang dan kini juga bisa ditemukan di Indonesia. Keistimewaan beras shirataki adalah kandungan kalorinya yang hampir nol dan kandungan gulanya yang juga hampir tidak ada. Jika dimakan sendiri, shirataki terasa hambar, mirip agar-agar tawar. Namun, jika dicampur dengan nasi putih dalam perbandingan setengah-setengah, hasilnya luar biasa. Porsinya tetap terlihat banyak, perut terasa kenyang, tetapi gula darah yang masuk ke dalam tubuh hanya separuhnya. Seorang pasien saya, Pak Rustam, pengusaha properti berusia 65 tahun dari Jakarta, sangat terbantu dengan cara ini. Beliau orang yang aktif, sering rapat dan pertemuan. Beliau berkata, "Dokter, saya tidak bisa makan sedikit, saya harus tetap kenyang. Dengan nasi campur shirataki ini,
saya bisa makan sepiring penuh tanpa rasa takut. Dan gula darah saya stabil di angka ke 110 sampai ke 120. Dengan campuran ini, Anda bisa tetap merasa puas, tidak kadang merasa kekurangan, dan tetap menjaga kesehatan. Shirataki kini mudah ditemukan di supermarket besar atau toko online, sehingga siapa saja bisa mencobanya. Rahasia kelima sebenarnya bukan hal baru, melainkan warisan nenek moyang kita. Rahasia itu adalah menambahkan kelapa parut ke dalam nasi. Ingatkah Anda pada nasi uduk atau nasi gurih yang sering dibuat oleh orang tua dan nenek kita dahulu? Ternyata kari tradisional itu menyimpan manfaat besar untuk penderita diabetes. Kelapa parut mengandung lemak sehat yang disebut medium chain triglyceride. Lemak ini unik karena langsung diubah tubuh menjadi energi stabil tanpa membebani pankreas. Selain itu, lemak dari kelapa juga melapisi butir-butir nasi sehingga penyerapan gula berlangsung jauh lebih lambat. Seorang pasien saya bernama Pak Wahyudi, guru matematika berusia 63 tahun dari Yogyakarta, bercerita dengan penuh semangat. Itu berkata, "Dokter, sejak saya mencoba nasi dengan kelapa, saya tidak lagi lapar cepat. Saya bahkan sering lupa makan karena kenyangnya bertahan lama dan gula darah saya tetap stabil. Tambahkan 2 sendok makan kelapa parut segar ke dalam nasi yang baru matang. Aduk rata, lalu nikmati. Rasanya gurih, enak, dan sekaligus menyehatkan. Inilah bukti bahwa tradisi lama kita sebenarnya sudah mengandung kebijaksanaan besar untuk menjaga kesehatan." Sahabat lansia sehat bahagia. Setelah mendengar 5 rahasia nasi tadi, mungkin sebagian dari Anda bertanya-tanya, bagaimana cara memulainya? Apakah harus langsung mencoba semuanya sekaligus atau cukup satu persatu? Jawaban saya adalah lakukan secara bertahap. Tubuh kita membutuhkan waktu untuk beradaptasi. Jangan terburu-buru, jangan merasa harus melakukan semua sekaligus. Ingat, kesehatan itu perjalanan panjang, bukan perlombaan yang harus diselesaikan dalam 1 hari. Pada minggu pertama sampai minggu kedua, cobalah rahasia pertama, yaitu nasi dingin semalaman. Ambil porsi kecil saja sekitar setengah centong, lalu kombinasikan dengan lauk berprotein seperti telur rebus atau ikan. Rasakan bagaimana tubuh Anda bereaksi. Biasanya Anda akan merasa lebih bertenaga tanpa rasa lemas di pertengahan pagi. Pada minggu ketiga sampai minggu keempat, tambahkan rahasia kedua, yaitu campuran nasi putih dan nasi merah. Gunakan perbandingan 70% nasi putih dan 30% nasi merah. Sajikan saat makan siang, didampingi sayuran hijau dan lauk pauk sederhana. Lihat perbedaannya. Biasanya buang air besar menjadi lebih lancar dan rasa kenyang bertahan lebih lama. Pada minggu kelima sampai minggu keenam, mulailah mencoba rahasia ketiga, yaitu nasi dengan tambahan cuka apel. Masukkan 1 sendok teh cuka apel ke dalam air saat memasak nasi. Jangan khawatir, rasanya tidak akan asam. Justru nasi akan terasa lebih pulen dan wangi. Amati bagaimana tubuh Anda terasa lebih ringan setelah makan. Pada minggu berikutnya, Anda bisa mulai bereksperimen dengan rahasia keempat, yaitu mencampur nasi dengan beras shirataki. Gunakan perbandingan setengah nasi putih dan setengah nasi shirataki. Anda akan terkejut melihat gula darah yang lebih stabil, meskipun porsi nasi yang Anda makan terlihat banyak. Terakhir, pada minggu-minggu selanjutnya, tambahkan rahasia kelima, yaitu nasi dengan kelapa parut. Campurkan 2 sendok makan kelapa parut segar ke dalam nasi. Rasanya gurih, nikmat, dan sekaligus menyehatkan. Anda akan merasakan kenyang yang lebih lama dan gula darah yang tetap terkendali. Sahabatku, jangan lupa untuk selalu mencatat hasil gula darah setelah mencoba setiap rahasia. Gunakan buku kecil atau catatan sederhana.